Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad yang membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori-teori belajar mengajar, humanistik, dan case method. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenankan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pintar sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Atifah Hidayah Zainal, Wa Mutmainnah, Nur Cahyani, Sudirman, Nurul Anissa, Ummu Alifia, Usdi Rajab, dan juga Uswatun Nailah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya definisi belajar humanistik. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai equalistik diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Adapun ciri belajar humanistik yang pertama, ciri teori humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya peran aspek kognitif dan aspek efektif. Dan yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Dan yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Dan yang terakhir, tidak seseorang pun mampu mengatur dan mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya mengenai teori-teori belajar mengajar, yaitu humanistik. Adapun tujuan humanistik yakni bertujuan menjadikan seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih akualitasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur jauh lebih dalam pembelajaran. Adapun manfaat belajar humanistik yakni yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih bersemangat dan meningkatkan niat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. 2. Membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. 3. Mampu meningkatkan kreativitas setiap orang. 4. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. 5. Mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. 6. Mengembangkan individu dan membantu untuk mencapai aktualisasi diri. Terima kasih. Adapun kekurangan belajar humanistik yaitu yang pertama, teori humanistik ini
dapat memunculkan perilaku yang individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari siswa atau murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Dan yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran yang praktis. Yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan atau perselisihan. Definisi belajar case method. Strategi pembelajaran case method merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana mahasiswa membangun proses pembelajarannya sendiri dan menerjemahkannya ke dalam sebuah produk nyata. Adapun ciri-ciri model pembelajaran case method, yang pertama, menggunakan suatu peristiwa yang dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat faktual. Yang kedua, siswa berperan aktif dalam upaya pencarian pemecahan masalah yang dihadapi dan guru atau pendidik sebagai pembimbing yang akan mengarahkan siswa atau peserta didiknya untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, memerlukan bimbingan dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Tidak terselesaikannya masalah secara tepat atau sehat dapat menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan pada siswa itu sendiri. Metode belajar case method. Yang pertama, pilih kasus yang tepat. Yang kedua, baca kasus dengan teliti. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, diskusi kelompok. Yang keenam, pertimbangkan alternatif solusi. Yang ketujuh, pilih solusi yang terbaik. Yang kedelapan, justifikasi keputusan. Yang kesembilan, pelajaran yang dipetik. Yang kesepuluh, refleksi. Yang kesebelas, diskusi kelas. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Kelebihan dari model pembelajaran case method atau studi kasus yaitu siswa mendapat pengetahuan dasar dan penyebab-penyebab yang melandasi kasus tersebut, di mana pembelajaran ini melibatkan mahasiswa secara aktif serta mampu mengembangkan keterampilan, mendorong siswa dalam kemampuan memecahkan masalah, dan membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa akan terbiasa dalam memecahkan suatu permasalahan dalam situasi nyata. Siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk berpikir kritis, di mana model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas peserta didik dalam bekerja, meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar. Dengan adanya permasalahan yang menarik, maka siswa akan tertantang untuk membangun semangat belajar. Membantu siswa dalam mengembangkan intelektual dan keterampilan berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan, di mana mahasiswa mampu menyampaikan pemahaman secara lisan, mampu memberikan pertanyaan yang relevan, mampu memberikan pendapat, dan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Dengan ini, mahasiswa lebih mampu memberi dan menerima pendapat dari orang lain dan menanamkan sikap sosial yang positif antar mahasiswa. Kelemahan 1. Guru memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkan bahan, kasus yang ditemui, dan petunjuk cara pemecahannya yang diperlukan siswa. 2. Siswa kadang-kadang menjadi frustasi karena seperti dalam situasi nyata, informasi dalam kasus mungkin kurang lengkap. 3. Diskusi kasus dalam kelas dapat menakutkan bagi beberapa siswa. Itulah tadi penyampaian materi dari teman kelompok saya. Dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan hingga mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis
apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Sedangkan teori pembelajaran case method merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana mahasiswa membangun proses pembelajarannya sendiri dan menerjemahkannya ke dalam sebuah produk nyata. Sehingga model pembelajaran ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, antara lain yaitu creative skill, critical thinking skill, communication skill, dan collaboration skill. Kemudian selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan partisipasi teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai teori belajar mengajar humanistik dan case method. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.